Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Puhe Suhaiti SPD, CGP Angkatan 7, SMP Negeri 4 Trisi, Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 1.1. Dengan dibimbing oleh fasilitator Bapak Yaya Salya dan pengajar praktek Ibu Ai Yuliasi. Saya tergabung dalam Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 kelas 75. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan model 4F yang dikembangkan oleh Dr. Roger Kenway, yaitu untuk pemaparan jurnal dua mingguan akan dimulai dengan phase atau peristiwa, kedua feeling atau perasaan, ketiga finding atau pembelajaran, dan keempat adalah future penerapan. Untuk peristiwa yang pertama, yaitu diawali dengan kegiatan Zoom pembukaan secara daring oleh Kemendikbudristek, yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Oktober tahun 2022. Dilaksanakan pada jam 11 sampai jam 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dilanjutkan dengan orientasi program dan learning management system mulai dari pukul 13 sampai 16.30. Peristiwa yang kedua yaitu kita dimulai dengan mengunggah surat tugas pada LMS dan dilanjutkan pada tanggal 21 Oktober tahun 2022 seluruh CGP Angkatan 7 mengerjakan pretest paket modul 1 pada Learning Message System atau LMS sebanyak 30 soal. Peristiwa yang ketiga yaitu kegiatan lokakarya dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober tahun 2022 tempat di SMA Negeri 1 Sindang, Kabupaten Indramayu. Kegiatan dimulai pada pukul 8 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat, dihadiri oleh 32 pengajar praktik, 242 CGP, 4 pengawas pendidikan Kabupaten Indramayu. Peristiwa yang ketiga, pendidikan calon guru penggerak melalui Alur Merdeka, yaitu mulai dari diri eksplorasi konsep mandiri dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober tahun 2022. Selanjutnya untuk yang kelima yaitu eksplorasi konsep dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2022. Pelaksanaannya yaitu dilaksanakan secara virtual Google Meet dengan peserta CGP, PP, dan fasilitator. Dimulai dengan perkenalan dengan menggunakan Jamboard pada kolom yang telah disediakan. Selanjutnya, eksplorasi konsep forum diskusi dilaksanakan secara mandiri pada tanggal 26 Oktober 2022, yaitu dengan menyimak video menarik tentang Ki Hajar Dewantara, kondisi pendidikan pada zaman kolonial, perjalanan pemikiran Ki Hajar Dewantara sejak pembentukan Taman Siswa hingga pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang bagaimana manusia merdeka. Dituangkan pada Your Note question pada LMS sebanyak 11 pertanyaan. Pada pertanyaan nomor 10 ditugaskan untuk membuat video yang berdurasi 1-3 menit yang memberikan ilustrasi tentang pembelajaran merdeka yang dapat menginternalisasi semboyan Ingar Sosung Tulodo Ing Madyo Mangunkarso Tutpuri Handayani. Peristiwa selanjutnya yaitu ruang kolaborasi yang dilaksanakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 2022.
Kegiatan dilaksanakan secara virtual Google Meet. Pada tanggal 27, diskusi dengan kelompok membahas tentang konteks sosiokultural nilai-nilai budaya di daerah setempat yang relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat dengan konteks lokal, yaitu kelompok saya mengambil judul Ngarot. Pada tanggal 28 Oktober, kelompok melakukan presentasi. Selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan demonstrasi kontekstual dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober dan 1 November tahun 2022 dengan cara belajar mandiri, yaitu mendesain sebuah strategi dalam perwujudan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid, dalam karya yang berjudul Ki Hajar Dewantara Pelita Pendidikan. Peristiwa selanjutnya yaitu elaborasi pemahaman atau koneksi antar materi. Dilaksanakan pada tanggal 2 dan 3 November 2022 bersama instruktur Ibu Amelia Sapitri. Pada elaborasi pemahaman, saya berlatih memberikan perspektif reflektif kritis berdasarkan pemahaman dan internalisasi konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam ruang diskusi virtual. Mulai elaborasi pemahaman melalui forum diskusi di ruang virtual dengan pertanyaan pemantik bagaimana perwujudan menuntun, mengapa memperbaikan kodrat alam dan kodrat zaman, bagaimana relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang menghamba pada anak, refleksi yang mencerminkan Ki Hajar Dewantara. Pada kegiatan tersebut juga dengan instruktur kita saling memaparkan tentang pengalaman waktu sekolah dulu, waktu zaman sekolah. Selanjutnya yaitu kegiatan pengunggahan tugas 1.1a.8 yaitu koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 pada tanggal 6 November 2022. Peristiwa selanjutnya setelah melaksanakan elaborasi, lalu menilai instruktur yaitu pada tanggal 4 November tahun 2022. Selanjutnya, aksi nyata dilaksanakan pada tanggal 4 November 2022 dengan membuat jurnal refleksi dwi mingguan. Pada peristiwa ini tentunya ada hambatan dan juga ada solusi. Hambatan yang pertama yaitu pada awal kegiatan masih menyesuaikan karena bentrok dengan kegiatan sekolah, dan yang kedua juga mengadaptasi dengan LMS. Tetapi tidak ada hambatan kalau tidak ada solusi. Solusi di sini yang pertama saya membuat list tugas pendampingan LMS yaitu bersama fasilitator, PP dan sesama CGP, dan juga dukungan dari keluarga, rekan kerja, dan pimpinan saya. Selanjutnya, F yang kedua yaitu feeling atau perasaan. Pada awalnya saya merasakan khawatir. Saya juga merasa khawatir tidak terlaksananya dengan baik tugas-tugas ini karena banyak sekali tugas di sekolah selain tugas yang dilaksanakan pendidikan calon guru penggerak ini. Yang kedua, perasaan saya semangat. Saya semangat supaya dapat menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini. Terus termotivasi dari diri dan juga saya selalu menjaga kesehatan supaya tugas-tugas bisa terselesaikan dengan baik, tentunya dengan tepat waktu. Yang ketiga, perasaan saya juga merasa bahagia. Selalu termotivasi diri. Saya selalu merasa termotivasi apapun masalahnya dihadapi dengan senyuman dan bahagia. Menanamkan rasa bahagia pada diri sendiri sangat penting. Karena pendidikan guru penggerak ini tidak hanya sebulan 2 bulan, tetapi berlangsung selama 6 bulan. Sehingga pikiran dan tubuh saya harus nyaman agar semua tugas bisa terselesaikan sampai akhir dan dinyatakan lulus calon guru penggerak.
Selanjutnya yang ketiga adalah finding, pembelajaran. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada 4 poin, yaitu 4 poin penting yang dapat ketika mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, berhamba pada anak. Dan yang keempat adalah budi pekerti. Pada kegiatan menuntun, saya sebagai pendidik harus bisa menuntun segala kodrat anak agar selamat dan bahagia. Dapat menuntun hidup tumbuhnya kodrat agar memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Saya sebagai pendidik harus memberi tuntunan dan arahan agar tidak kehilangan arah dan membahayakan hidupnya. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran harus mempertimbangkan kedua hal ini karena tidak dapat dipisahkan dalam diri anak. Seorang anak telah memiliki kodrat alam, potensi, bakat, dan kemampuan yang unik. Tentunya berbeda satu sama lain. Sehingga saya sebagai guru harus mampu memfasilitasi mereka agar bisa tumbuh secara maksimal sesuai dengan usia mereka. Pembelajaran akan menjadi menyenangkan jika sesuai dengan kodrat anak, yaitu bermain. Saya sebagai pendidik harus mampu membimbing anak agar hidup mandiri dalam zaman yang terus berubah. Yang ketiga yaitu berhamba pada anak. Sebagai seorang pendidik harus mengutamakan anak, berpusat pada anak, menjadi selamat dan bahagia. Pendidik juga harus mampu menerima macam-macam anak yang berbeda sesuai kodratnya, mampu menciptakan ekosistem belajar yang menyenangkan dalam nilai-nilai luhur Pancasila. Pendidik harus menjalankan semboyan ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut uri handayani. Yang keempat, budi pekerti. Sebagai seorang pendidik harus mampu membimbing watak atau karakter anak yang merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti dapat diartikan dan utama untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi anak. Yang keempat, future atau penerapan. Hal yang diterapkan agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, tentunya saya harus terus berliterasi dan mengembangkan diri. Sebagai seorang pendidik harus menjadi teladan, bersikap dan berpenampilan baik, memberi motivasi dan dorongan dalam menanamkan karakter, menumbuh kembangkan pendidikan karakter siswa, dan pembiasaan seperti senyum, salam, sapa, dan juga sholat duha sebelum masuk kelas, ngaji sebelum sholat duha, berdoa sebelum belajar, sholat berjamaah duhur, dan sekolah membudayakan budaya positif. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.